Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pendekatan perilaku atau behaviorisme. Sebelumnya, perkenalkan saya Velin Bunga Adista dan rekan-rekan saya Tegar Amin Wahyudi, Jessica Eria Sukom, dan Hanifah Arianti Dewi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahwa ada 5 pendekatan psikologis tentang manusia. Yang pertama, pendekatan neurobiologis, yang kedua, pendekatan psikoanalisis, yang ketiga, pendekatan perilaku, yang keempat, pendekatan kognitif, yang kelima, pendekatan humanistik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pendekatan perilaku atau behaviorisme. Apakah teman-teman tahu apa sih behaviorisme itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Behaviorisme artinya sebuah tingkah laku. Pendekatan tingkah dirumuskan sebagai teknik khusus yang menggunakan dasar psikolog, khususnya proses belajar, untuk mengubah perilaku seseorang secara kuantitatif. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Hanifah Arianti Dewi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Arianti Dewi. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan behaviorisme atau pendekatan secara perilaku menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Winston. Winston di sini menjelaskan bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasional. Yang kedua ada Pavlov dengan teori conditioning klasik merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya. Kemudian ada menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dengan lingkungan kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sejarah perkembangan dari pendekatan perilaku. Jadi teori pendekatan perilaku lahir sebagai reaksi dari introspeksionisme atau yang menganalisa jiwa-jiwa manusia berdasarkan laporan-laporan subjektif dan juga psikoanalisis. Istilah pendekatan behaviorisme atau pendekatan perilaku pertama kali digunakan oleh Lindsay pada tahun 1954 dan kemudian lebih dikenal oleh Lazarus pada tahun 1958. Peristiwa penting dalam salah satu sejarah perkembangan behavioristik atau pendekatan perilaku adalah dipublikasikannya tulisan seorang psikolog Inggris yaitu H.J. Ensick tentang terapi behavioris pada tahun 1952. Dalam tahap awal perkembangannya, batasan pendekatan behaviorisme diberikan sebagai aplikasi teori belajar modern pada pelakuan masalah-masalah klinis. Pada topik selanjutnya, kita akan membahas tentang pandangan tentang manusia. Pada pendekatan perilaku, percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar. Manusia belajar dari lingkungannya dan dari hasil belajar inilah manusia berperilaku. Oleh karena itu, manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Pendekatan ini berpendirian bahwa perilaku manusia dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial atau psikologis. Perilaku adalah hasil pengalaman dan perilaku digerakkan dan dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Kemudian dari konsekuensi dari pandangan ini ialah manusia adalah makhluk yang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kita menjadi mudah membentuk seseorang menjadi apapun yang kita inginkan asal kita memiliki lingkungan yang tepat dan cocok untuk mengubahnya. Pendekatan behaviorisme atau pendekatan perilaku ini memandang manusia sebagai manusia mesin atau homo mechanismus. Oke, dan di slide selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pendekatan perilaku atau pendekatan behaviorisme. Nah, ciri-ciri tersebut itu ada 4. Yang pertama, memastikan kepada tingkah laku yang spesifik dan yang tampak. Yang kedua, itu ada penafsiran objektif atas hasil-hasil dari terapi. Yang ketiga, itu ada perumusan prosedur treatment yang spesifik dan yang sesuai dengan masalah. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan dari treatment. Sebelum aku melanjutkan slide selanjutnya, di sini aku selain ada ciri-ciri dari pendekatan perilaku, itu ada karakteristik di dalam pendekatan behaviorisme atau pendekatan perilaku.
ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu didasarkan pada teori yang dirumuskan secara tepat dan konsisten yang mengarah kepada kesimpulan yang dapat diuji. Dan yang kedua itu berasal dari hasil pendekatan eksperimental yang secara khusus direncanakan untuk menguji teori dan kesimpulannya. Untuk teori dan kesimpulannya bisa dilihat dari yang nomor 1 tadi. Untuk yang terakhir nomor 3 itu memandang simptom sebagai hasil respon bersyarat yang tidak sesuai. Dari ketiga tersebut itu adalah karakteristik di dalam pendekatan behaviorisme. Dan di slide selanjutnya itu ada konsep dasar perilaku. Untuk konsep dasar perilaku terdapat 3 teori. Yang pertama teori naluri, yang kedua itu teori reaksi, dan yang ketiga ada teori kebutuhan. Sebelum aku juga melanjutkan slide selanjutnya, aku akan menjelaskan satu persatu tentang teori-teori tersebut. Untuk yang pertama, teori naluri. Teori naluri adalah teori yang menghubungkan perilaku manusia dengan berbagai naluri. Misalnya naluri untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri, ataupun semua aktivitas yang dan perilakunya digerakkan oleh naluri tersebut. Dan yang kedua itu ada teori reaksi. Teori reaksi adalah kegiatan yang timbul setelah peristiwa. Kayak peristiwa kalian dikagetin sama temen muda gitu, terus kan reaksi kamu kan kayak apaan toh kok ngagetin. Nah itu adalah sebuah yang namanya teori reaksi. Untuk yang ketiga itu ada teori kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa Untuk yang ketiga itu ada teori kebutuhan. Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Maksudnya itu kayak kebutuhan tuh bertahap, dari yang rendah, terus yang sedang, terus yang ke atas. Kalau misalkan kan kebutuhannya langsung ke atas tuh jarang kayak orang tuh bisa melakukannya, soalnya kan belum ada kayak yang dari bawah gitu. Jadi kalau misalkan pengen memenuhi kebutuhannya tuh bisa dari yang terlebih rendah dulu, terus ke yang sedang, dan yang terakhir yang lebih tinggi lagi. Dan di slide selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan dari pendekatan perilaku atau pendekatan behaviorisme. Pendekatan behaviorisme adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi pada kognitif individu yang menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Dan pendekatan behaviorisme ini bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah sesuai dan membentuk tingkah laku baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang lebih berat atau yang kompleks, baik itu individual maupun kelompok. Oke, untuk yang slide selanjutnya di sini ada 5 teori pendekatan perilaku yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tegar Iman Wahyudi. Saya di sini akan menjelaskan tentang 5 teori pendekatan perilaku, yaitu tentang pembelajaran yang selanjutnya. Jadi, di dalam teori pendekatan ini tuh mempunyai 5 teori pendekatan, yaitu yang pertama adalah teori insting. Jadi, teori insting ini dikemukakan oleh McDougall sebagai pelopor dari psikologi sosial. Jadi, di dalam teori ini tuh menurutnya perilaku itu disebabkan karena insting. Insting merupakan perilaku atau innate, yaitu perilaku bawaan, dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. Jadi di dalam teori insting ini tuh insting atau perasaan pada diri kita, pada diri manusia, sehingga ini tuh sebagai muncul di mana kita mempunyai banyak perasaan, naluri seperti itu. Jadi sebagai contoh dari teori ini, contohnya adalah seperti perasaan takut, perasaan iba, kasihan, perasaan marah, perasaan bahagia, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teori dorongan atau drive theory. Teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa organisme itu mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu.
Dorongan-dorongan itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Jadi itu seperti kita mempunyai dorongan atau mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, seperti itu. Jadi contohnya adalah dalam kita kehidupan sehari-hari, ketika kita akan makan, itu tidak hanya karena kita lapar, tetapi kita bisa merasakan atau mencium bau-bau dari makanan tersebut sehingga kita akan makan. Itu sebagai contohnya. Kemudian teori yang ketiga ini adalah teori insentif. Jadi pendekatan teori insentif ini memiliki atau menitik beratkan pada perilaku individu. Dilihat bahwa orang memperhitungkan keuntungan dan kerugian di berbagai tindakan. Jadi dalam kita bertindak itu kita akan melihat kerugian atau keuntungan dari kita melakukan hal tersebut. Sebagai contohnya adalah di sini seperti anak ketika dia akan mengikuti ujian di sekolah, maka dia harus rajin belajar, rajin mengerjakan apa yang dia impikan seperti mendapatkan nilai sempurna. Tujuannya adalah untuk dia mendapatkan reward atau mendapatkan hadiah dari orang tuanya, seperti itu. Nah, yang keempat di sini ada teori atribusi. Jadi teori ini ingin menjelaskan tentang sebab akibat perilaku orang, perilaku manusia. Apakah perilaku itu disebabkan oleh disposisi internal atau misal seperti motif, sikap, dan sebagainya, atau oleh keadaan eksternal. Jadi teori ini dikemukakan oleh Fierce, Heider, dan teori ini menyangkut lapangan psikologi sosial. Jadi di dalam teori atribusi ini itu berkaitan dengan sebab akibat. Sebab akibat itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu, kita mempunyai sebab mengapa kita melakukan itu dan akibatnya seperti apa, seperti itu. Jadi seperti contohnya adalah seperti seorang anak ketika berangkat ke sekolah, ketika dia telat memasuki kelas, dia bangun kesiangan, maka dia akan telat menerima pelajaran, maka dia akan telat masuk ke kelas dia di sekolah. Seperti itu adalah contoh mengapa di teori atribusi ini disebut dengan teori sebab akibat. Nah, yang terakhir ini adalah teori kognitif. Di teori kognitif ini itu sangat kompleks, sangat banyak atau sangat berkaitan satu sama lain. Mengapa demikian? Karena di dalam teori ini tuh secara gambarannya adalah aktivitas belajar kita itu terdiri dari berbagai macam proses. Jadi seperti pemahaman, proses mengingat, proses mengolah informasi, problem solving, analisis data, prediksi, dan perasaan. Seperti itu. Jadi sangat kompleks sekali, sangat banyak, terdiri dari beberapa proses yang berkaitan seperti itu. Dan contohnya adalah seperti proses belajar atau belajar di manapun, seperti itu. Oke, kemudian di sini kita masuk ke dalam karakteristik. Didasarkan pada teori yang dirumuskan secara tepat dan konsisten, yang mengarah kepada kesimpulan yang dapat diuji, kemudian berasal dari hasil pendekatan eksperimental yang secara khusus direncanakan untuk menguji teori dan kesimpulannya. Kemudian yang terakhir adalah memandang simptom sebagai hasil respon bersyarat yang tidak sesuai. Nah, ini kita masuk ke dalam kesimpulan. Pendekatan tingkah laku atau pendekatan behaviorisme ini itu adalah pendekatan yang lebih mengutamakan atau berfokus pada bagaimana tingkah laku manusia, karakteristik, sifat, dan perilakunya. Kemudian yang terakhir adalah memandang simptom sebagai hasil respon bersyarat yang tidak sesuai. Nah, ini kita masuk ke dalam kesimpulan. Pendekatan tingkah laku atau pendekatan behaviorisme ini itu adalah pendekatan yang lebih mengutamakan atau berfokus pada bagaimana tingkah laku manusia, karakteristik, sifat, dan perilaku. Di dalam pendekatan tingkah laku ini bertujuan untuk menyempurnakan gangguan tingkah laku yang sederhana menjadi kompleks, baik dari individu maupun dengan kelompok. Seperti itu. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.